Kami bahas lampu hijau pembukaan bioskop bersama Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI DKI Jakarta, Ellen Hidayat. Selamat malam Bu Ellen. Selamat malam Tiffany. Iya, dengan lampu hijau pembukaan bioskop Bu di sejumlah wilayah atau daerah yang ada di level PPKM 23. Sambutan dari pengelola pusat perbelanjaan seperti apa? Tentu kami selaku pengelola pusat belanja sangat bergembira ya, karena ada tambahan kategori yang sudah diizinkan untuk beroperasional kembali di pusat belanja. Oke, Bu Ellen, dengan adanya pembukaan bioskop kita tahu bahwa sebagian besar bioskop yang ada di Indonesia itu kan ada di dalam pusat perbelanjaan atau ada di mall. Nah, bagaimana kemudian dari para pengelola pusat belanja dan juga mall ini terkait dengan pengawasan, screeningnya seperti apa? Ya, jadi pada tanggal hari ini sebenarnya bioskop sudah boleh beroperasional. Namun dari pengelola bioskop sendiri masih ada beberapa kegiatan-kegiatan persiapan yang harus dilakukan. Sehingga direncanakan pada tanggal 16 September, bioskop di seluruh Indonesia sejumlah kurang lebih 189 bioskop akan serentak juga mulai beroperasional. Tentunya hal ini buat para pengelola juga bersiap-siap nyambut dibukanya kembali bioskop ini. Nah, pada saat ini sebenarnya dari pengelola kami juga sudah melakukan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk menyortir istilahnya ya masyarakat atau konsumen yang mau masuk ke pusat belanja. Yang boleh masuk ke pusat belanja hanya tentu warna hijau, sudah vaksin 2 kali, dan warna kuning yang baru vaksin 1 kali. Untuk yang warna merah belum pernah vaksin ataupun juga hitam tidak diizinkan masuk ke pusat belanja. Ini tahap 1 dari prokes yang masuk pusat belanja harus sudah divaksinasi. Nah, tentu tahap berikutnya untuk memasuki area bioskop itu juga dipasang aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ada double ya pengecekan Peduli Lindunginya. 2 kali ya. Di mana untuk bioskop hanya yang warna hijau yang boleh menonton di studio-studio. Kemudian juga untuk prokes, selama ini kami tetap semua pusat belanja juga mengikuti prokes yang diwajibkan. Misalnya pemeriksaan suhu tubuh, kemudian menggunakan masker, jaga jarak, dan juga persediaan hand sanitizer. Itu semua juga tetap disediakan dan diadakan. Oke, jadi intinya akan ada double pengecekan, double screening bagi para penonton atau pengunjung bioskop ya. Karena kalau untuk bioskop yang lokasinya ada di dalam pusat perbelanjaan, pasti tentunya yang pertama adalah harus melalui proses screening tahap 1 masuk ke mall atau pusat perbelanjaan tersebut. Kemudian untuk masuk bioskop hanya yang ada hijaunya ya, yang ada apa yang diperbolehkan ya pengunjung tersebut ya. Oke, Bu Ellen, melihat dengan adanya pembukaan bioskop, kira-kira dari para pengelola pusat perbelanjaan dan mall khususnya di wilayah DKI Jakarta akan berdampak pada jumlah kunjungan dari pengunjung tersebut tidak, dan evaluasi dari selama masa level PPKM dengan pelonggaran atau relaksasi kunjungan ke pusat perbelanjaan seperti apa? Sebenarnya kita mengatakan bahwa traffic dari pusat belanja saat ini baru mencapai 30%. 30% padahal sebelum terjadinya PPKM darurat, traffic dari pusat belanja di DKI rata-rata sudah mencapai 44%. Nah, ini memang agak landai, tidak tepat sekali peningkatan traffic, karena sebagaimana diketahui ada aplikasi baru yang harus digunakan, kemudian juga berbagai prokes, dan masih banyak, boleh dikatakan ada sebagian kategori-kategori yang belum diizinkan buka, contoh bioskop. Sedangkan bioskop ini untuk sebuah pusat belanja juga menjadi suatu tempat entertainment dan sangat menarik bagi masyarakat. Sehingga kehadiran bioskop pada tanggal 16 ini disambut dengan sangat gembira oleh para tenan lainnya. Jadi masyarakat sekalian menonton film, kemudian juga tentunya berbelanja atau juga
makan ya. Oke. Dari pengamatan para pengelola sendiri, apa yang membuat jumlah kunjungan atau traffic tadi yang Ibu sampaikan ke mall atau pusat perbelanjaan walaupun sudah dikasih aksesnya tidak nyatanya tidak mengerek atau meningkat juga jumlah pengunjung di sana. Apakah karena semata tadi Bu Ella menyampaikan hanya ada beberapa syarat, kemudian aplikasi Peduli Lindungi. Apakah juga ini menjadi masyarakat masih kesusahan kah atau seperti apa? Masyarakat kami lihat tentu masih terbelah menjadi dua. Ada yang sudah berani ke pusat belanja, ada yang masih ragu-ragu, ada juga yang masih belum berani. Namun dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ini, bagi masyarakat ataupun konsumen yang benar-benar bertujuan untuk belanja, mereka menyampaikan kepada kami bahwa sangat gembira karena sekarang merasa tenang bila masuk ke pusat belanja, rasa aman, nyaman, dan juga sehat. Kenapa demikian? Karena semua karyawan-karyawan yang bekerja di dalam pusat belanja itu rata-rata sudah vaksinasi yang kedua. Ya. Kemudian kami juga selaku pengelola juga merasa lebih tenang di dalam bekerja dan tentunya ini konsumen-konsumen yang memang bertujuan belanja itu yang kami lihat mereka sekarang lebih leluasa untuk berbelanja karena ketemu dengan karyawan-karyawan SPG daripada retailer itu juga tidak ada kekhawatiran. Jadi sangat merasa aman kalau ke pusat belanja. Oke. Intinya dengan adanya pembukaan bioskop ini tentunya diharapkan akan meningkatkan traffic atau jumlah kunjungan masyarakat ke mall dan juga pusat perbelanjaan ya Bu Ellen ya. Diharapkan dari teman-teman pengelola seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Helen Hidayat sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Bu. Selamat malam, terima kasih Tiffany.